Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run ASICS Gel Kayano 31. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, messed up and I'm haunted. Terima kasih banyak buat ASICS yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dia lari. Ini pertama kalinya saya ngerasain line up dari ASICS, yaitu Kayano. Sebenarnya Kayano series ini udah panjang banget, ini bahkan seri yang ke-31, bisa dibilang kurang lebih udah 31 tahun ya, karena setiap tahun dia mengeluarkan serinya. Dan Kayano ini termasuk terkenal banget. Bahkan di semua brand, Kayano ini termasuk pemain utama, terutama di segmen stability running shoes. Jadi, stability running shoes itu bisa dibilang khusus banget. Orang yang membutuhkan sepatu yang stabil itu bener-bener pasar yang spesifik ya. Tapi ASICS punya Kayano yang mana bener-bener salah satu pilihan utama dibandingkan dengan brand-brand yang ada saat ini. Karena nggak banyak tuh brand sepatu yang benar-benar fokus di stability running shoes-nya. Kalau kalian masih awam tentang stability running shoes itu apa? Intinya sepatu yang mengutamakan kestabilannya dibandingkan dengan faktor yang lain. Karena ada beberapa dari kita yang benar-benar membutuhkan kestabilan daripada sepatu lari. Karena bahkan kalau misalnya kalian menggunakan sepatu yang normal, ada yang sampai bikin cedera, nggak nyaman larinya. Pokoknya ya bukan peruntukannya, kayak teman-teman yang flat foot, atau yang overpronation, atau yang lututnya butuh banyak kestabilan, usul dari dokter misalnya seperti itu. Nah, itu butuh stability running shoes. Dan ASICS Gel Kayano 31 ini adalah salah satu line up terbaik sepertinya untuk stability running shoes. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas sepatunya aja ya. Mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 300 gram lebih sedikit. Yang mana kalau dibandingkan sepatu lari yang lain, ini termasuk berat ya kalau di atas 300 gram. Tapi ini normal kalau di kategori stability running shoes. Karena memang supportnya banyak banget. Secara looks memang bulky, tebel, dan memang supportnya ada di mana-mana ya untuk menunjang kebutuhan kita di sepatu lari yang benar-benar stabil. Jadi angka segitu angka yang sangat masuk akal. Meskipun demikian, kalau saya bawa lari itu feel ride-nya nggak seberat 300, di atas 300 graman juga ya. Kayak misal 270-an, 280-an. Feel ride-nya yang saya rasakan seperti itu sih. Jadi pada saat saya pakai berlari pertama kali itu nggak seberat berat aktualnya, nggak seberat berat aslinya gitu ya. Jadi ya feel ride-nya masih lebih ringan daripada berat yang aslinya. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia engineered mesh yang mana termasuk sangat nyaman banget. Ini tuh termasuk salah satu upper paling nyaman di sepatu lari yang pernah saya cobain. Mengingatkan saya akan perasaan nyaman daripada ASICS Gel Nimbus 25. Itu adalah sampai sekarang pun itu sepatu paling nyaman yang pernah saya rasain. ASICS Gel Nimbus 25. Salah satu faktornya adalah uppernya. Dan upper sepatu ini tuh feel-nya mirip banget. Kenyamanannya apa ya, kayak bikin kita itu bener-bener uppernya itu memanjakan punggung kaki kita banget lah. Kemudian kalau saya pegang seperti ini, itu dia memang fleksibel, lembut. Kaki saya juga dipeluk dengan sangat baik di upper sepatu ini. Dan untuk breathability-nya sendiri cukup lumayan, nggak bisa dibilang bagus banget.
Ya karena memang dia double layer juga, dia ada layer tambahan di dalamnya, meskipun layer di dalamnya itu kayak agak berongga sedikit ya, nggak rapat-rapat banget. Untuk sirkulasi udaranya biasa aja menurut saya, nggak bisa dibilang bagus, tapi nggak yang sampai panas juga sih menurut saya, karena di pemakaian pertama saya nggak ada kendala sama sekali untuk sirkulasi udaranya, meskipun saya pakainya baru sekali ya sepatu ini, itu di pagi hari. Tapi saya rasa nggak ada kendala sama sekali. Kalau saya tes pakai asap juga sepertinya masih berjalan sirkulasinya, meskipun nggak bisa dibilang bagus banget. Untuk toe box-nya sendiri di bagian depan sini cukup nyaman, nggak kesempitan, nggak kelebaran juga, jadi kayak pas sama kaki saya gitu. Kaki saya netral, nggak yang lebar, nggak yang sempit juga, jadi tengah-tengah lah. Jadi pas banget sepatu ini di kaki saya merasa true size aja, nggak perlu ganti size, nggak perlu down size, nggak perlu up size, jadi saya biasa pakai 42, dan di sepatu ini saya merasa nyaman juga di ukuran 42. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya dia simple banget, tidak ada hal yang aneh-aneh di sini. Kalau hole-hole-nya ada kayak layer tambahannya yang bikin dia makin kuat ya. Karena memang butuh kestabilan, sehingga lacing system ini berperan sangat vital, sehingga bisa ditarik dengan maksimal, dengan tujuan agar tidak banyak goyangan di atas sepatu ini. Kaki kita benar-benar stay di tempatnya ya. Jadi selain uppernya yang memang memeluk dengan baik, membentuk kaki kita dengan sangat baik, tapi kalau tali sepatunya nggak maksimal juga akan kedodoran. Dan untungnya tali sepatu ini sistemnya sangat baik, dan sudah ada runners knot-nya juga di belakang sini. Tali sepatunya juga ini tali sepatu yang cukup nyaman, nggak yang terbaik sih, cuman pada saat ini tuh kayak ada kayak ada paddingnya sedikit tali sepatunya. Pada saat saya tali itu rasanya kayak rasa puas bakal aman gitu ya. Kayak rasanya itu kayak ngeremes tali sepatunya. Jadi pada saat saya tali, kayak feel safe-nya pada saat saya berlari itu sama sekali nggak akan ada perasaan mau copot. Tapi di pemakaian pertama juga saya nggak ada keluhan sama sekali di tali sepatunya. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Di sini ada padding yang cukup lumayan, nggak banyak banget sih sebenarnya, pas banget, tapi nyamannya enak banget. Jadi memang upper sepatu ini secara keseluruhan bikin manja. Kaki kita terasa sangat nyaman sekali ya, termasuk bagian tangnya, dan dia gazetted juga di dalamnya itu ada kayak sabuknya gitu, sehingga dia nggak banyak goyangan, karena memang stability shoes bener-bener fiturnya untuk menjaga kestabilan kaki kita di atas sepatu ini. Jadi harus tidak boleh ada goyangan. Jadi seminimal mungkin jangan sampai kaki kita goyang di atas sepatunya. Jadi dikasih gazetted tang atau lidah sepatu yang mana ada sabuknya, biar makin mantep stay di tempatnya aja, nggak banyak goyangan. Dan termasuk tebel, tapi nggak ketebelan. Biasanya kalau ketebelan saya nggak terlalu suka ya. Biasanya ya makin over lah ya, terlalu banyak paddingnya nggak suka. Tapi ini pas banget lah, jadi nyamannya dapat banget. Lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri teman-teman bisa lihat, ini itu ada padding yang cukup gede banget, dan juga ujung-ujungnya itu kayak stretchy gitu. Jadi memang pada saat saya masuk emang lembut banget, nyaman banget. Jadi collarnya itu paddingnya cukup nggak yang besar banget paddingnya, cuman dia lembut, sehingga pada saat saya pakai itu tetap bisa ngepres gitu ya, bukan yang agak kenyal. Sehingga kalau agak kenyal ini biasanya malah kayak sleepy gitu ya, kayak lebih mudah bergesek gitu ya sama kaki. Tapi untungnya di sepatu ini enggak sama sekali, bener-bener bisa nempel sama kaki saya. Jadi collarnya di saya bekerja dengan sangat baik. Kemudian kita lanjut ke heel counternya. Ada struktur yang cukup kuat di dalam sini, yang mana kalau kita tekuk tuh nggak bisa, tapi ujung atasnya ada. Jadi strukturnya itu setengah seperti ini, yang mana tugasnya untuk menahan heel kita biar nggak gampang keangkat. Jadi memang uppernya saya rasa udah mantap, didukung dengan heel counter yang bisa mencengkram heel kita, makin mantap, nggak ada goyangan sama sekali. Kemudian di belakang sudah ada pull tabnya, jadi kalau mau pakai sepatunya lebih gampang. Seperti ini aja langsung bisa masuk kaki kita dengan cukup mudah menurut saya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, basicnya dia menggunakan FF Blast Plus Eco. FF itu Flight Foam
Blast Plus Eco. Itu kalau ada Eco-nya di belakang itu berarti material yang digunakan untuk membuat sepatu ini itu bisa dibilang lebih ramah lingkungan ya. Jadi saya nggak tahu detailnya sih sebenarnya, yang jelas dia menggunakan bahan-bahan recycle atau bahan-bahan yang lebih mudah di recycle, dan juga bahan-bahan yang digunakan itu kayak dalam proses pembuatannya dia lebih mengurangi karbon yang biasanya gitu ya. Jadi kayak karbonnya harusnya sekian, tapi pakai bahan dari sepatu ini dibuat dengan karbon yang lebih minimal. Setidaknya ada peran untuk menjaga lingkungan di sana. ASICS sudah concern ke sana lumayan sih. Untuk performanya sendiri, jadi FF Blast Plus Eco itu udah pernah saya cobain di beberapa sepatu ASICS ya kayaknya ya. Dan menurut saya memang performanya luar biasa. Bisa dibilang sangat apa ya, bisa diandelin banget. Cuman saya nggak nyangka FF Blast Plus Eco di sepatu ini itu benar-benar berbeda banget karakternya. Karena memang ini stability shoes, jangan sampai saya udah kaget loh. Masa pakai FF Blast Plus kan kayaknya terlalu empuk deh, kayaknya terlalu soft deh. Tapi ternyata setelah saya ukur manual dengan durometer, sepatu ini untuk FF Blast Plus Eco-nya itu ada di angka 33-an, yang mana itu standar sehingga pas banget buat stability shoes. Karena kalau terlalu empuk itu tidak akan bisa stabil. Stability running shoes-nya itu bakal gugur ya, karena saya rasa nggak akan bisa stabil kalau terlalu empuk. Dan kalau di sepatu ini stability shoes-nya, fitur stability di FF Blast Plus-nya itu luar biasa. Saya belum pernah merasakan sepatu lari sestabil ini. Sama sekali tidak ada goyangan. Pertama kali saya lari di atas foam FF Blast Plus Eco yang ada di sepatu ini itu kayak, oh kok keras banget ya? Rasa yang saya rasakan itu, sekaget itu saya. Tapi ternyata setelah beberapa langkah, oh ini tuh bukan keras, tapi sepatunya stabil. Malah kalau diperhatikan lagi, dirasakan lagi, malah sebenarnya softnya itu dapat, empuknya itu masih ada, rasa nyamannya itu ada banget. Cuman pada saat berlari sama sekali tidak ada goyangan seperti ini tuh sama sekali nggak ada. Pada saat kita strike ke tanah itu pasti ada aja rasa goyang seperti ini karena memang sepatunya yang agak empuk ya. Setidaknya ada goyangan lah ya. Tapi sepatu ini tuh bener-bener saya tuh kayak mantep banget di tanah dan tidak ada goyangan sama sekali. Sangat sesuai dengan marketingnya gitu ya, stability running shoes. Dan wah gila, ini pertama kali saya merasakan sepatu lari sestabil ini. Selain itu ada fitur 4D guidance system, yang mana di dalam sini di telapak kaki bagian dalam itu kayak dikasih foam yang lebih agak keras sepertinya. Setahu saya ada potnya di dalam situ gitu, jadinya ini menyangga kaki kita, telapak kaki kita, terutama di bagian dalam, biar nggak ngerol ke dalam gitu ya. Jadi dia itu mencegah teman-teman yang flat foot, kemudian overpronation itu biar tidak makin parah. Jadi kalau teman-teman yang overpronation itu kalau kita berlari tapi lebih condong ke sisi yang dalam. Jadi habisnya sepatu itu di sisi yang dalam. Itu banyak terjadi ya. Saya sendiri sebenarnya overpronation cuman nggak parah sih. Overpronation sedikit aja dan lebih cenderung ke normalnya sebenarnya daripada overpronationnya. Jadi saya kerasa banget, padahal saya nggak parah, tapi saya kerasa banget efek daripada 4D guidance systemnya gitu ya. Itu bermanfaat banget bagi teman-teman yang membutuhkan stability running shoes. Kemudian jangan lupa bahwa ini adalah gel Kayano. Gel Kayano itu berarti ada gelnya di dalam. Tapi kalau seri gel Kayano yang lama-lama kan kelihatan banget ada gelnya, bening-bening di belakang gitu. Tapi yang ini ada pure gel. Pure gel itu udah dari tahun lalu kayaknya ya. Teknologi pure gel diterapkan di sepatu-sepatunya ASICS dan dia ada juga di dalamnya. Di dalam sini ada pure gel yang mana itu diklaim oleh ASICS lebih soft, lebih lembut dan bisa lebih memaksimalkan potensi meredam getaran kaki kita terhadap tanah gitu ya. Jadi pada saat strike, getaran yang dihasilkan itu lebih minimal sehingga pada saat nyampe ke kaki kita, getarannya itu lebih minim banget. Jadi ya bisa dibilang membuat kita larinya lebih nyaman. Lanjut ke outsole-nya. Nah, outsole-nya teman-teman bisa lihat sendiri untuk desainnya. Ini agak berbeda dan ini pertama kalinya outsole sepatunya ASICS
dengan teknologi yang terbaru yang saya tahu ya, yang pertama kali saya lihat adalah di sepatu ini, yaitu hybrid ASICS Grip. Biasanya yang akrab dengan saya adalah EHAR atau EHAR Plus. EHAR itu ASICS apa ya? EHAR itu ASICS High Abrasion Rubber gitu ya. Terus yang generasi kedua ada EHAR Plus, dan sekarang ada yang namanya ASICS Hybrid ASICS Grip. Nah, memang ini campuran dari keduanya. Kalau saya perhatikan yang EHAR Plus itu biasanya agak lebih keras. Saat saya strike ke tanah itu suaranya kenceng banget. Memang prak-prak-praknya itu kayak lebih keras daripada sepatu lari yang lain gitu ya. Kalau saya lari sama teman-teman, EHAR itu biasanya agak lebih keras suaranya. Cuman memang gripnya itu enak banget. Dan kali ini ada Hybrid ASICS Grip yang mana menurut saya lebih soft komponnya, jadi gripnya itu lebih enak. Tapi nggak tahu ya, mungkin akan lebih mudah tergerus sepertinya kalau komponnya lebih soft. Cuman gripnya akan lebih enak, tapi walaupun lebih soft kayaknya ya nggak pendek juga sih umurnya. Dia karena dikasih rubbernya juga tebel banget untuk di bagian outsole-nya, saya rasa umurnya juga bakal panjang. Cuman saya nggak tahu seberapa panjang karena saya baru pertama kali cobain. Saya rasa itu adalah penilaian saya di pemakaian pertama. Saya nggak bisa kasih full review rasanya seperti apa sepatunya, karena biasanya beberapa saat kemudian atau setelah beberapa kilometer baru keluar potensi utamanya. Yang jelas di pemakaian pertama aja saya bisa ngeklaim bahwa sepatu lari ini tuh bener-bener stabil, dan belum pernah saya merasakan sepatu lari sestabil ASICS Gel Kayano 31 ini. Bagi teman-teman yang lagi nyari stability running shoes, saya rasa ASICS Gel Kayano 31 ini benar-benar bisa menjadi salah satu pilihan utama mungkin buat kalian semua. Itu tadi pembahasan saya tentang ASICS Gel Kayano First Run Impression. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.